Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alas Sukmaresmana. Untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Sensor Network yang diampu oleh Bapak Raden Sumiharto, di sini saya akan membuat sistem sensor network dengan routing seperti pada tugas sebelumnya. Yang saya peroleh adalah routing dengan directed diffusion. Untuk sistem yang saya buat adalah sistem pemantau ketinggian air sungai. Untuk sistemnya sendiri, sistem dibuat untuk memantau ketinggian air sungai di daerah hulu dan hilir. Tujuan dari pemantauan ketinggian air sungai adalah data dapat digunakan nantinya ke depannya untuk melakukan prediksi banjir di daerah hilir. Karena beberapa data terbukti diperlukan dari data hulu. Untuk daerah yang dipantau sendiri adalah daerah yang memiliki akses internet yang minim bahkan tidak ada. Oleh karenanya, dibutuhkan jaringan sensor network yang terdiri dari beberapa node sensor dengan komunikasi wireless, yaitu dengan radio frekuensi. Untuk sistem ini, modul komunikasi yang akan digunakan adalah LoRa Radio Modul. Sistem terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada node sensor, gateway, dan server atau cloud storage. Berikut adalah arsitektur untuk masing-masing node. Satu rangkaian elektronik node sensor terdiri dari 2 sensor, yaitu sensor Maxsonar dan modul GPS. Untuk sumber dayanya sendiri ada baterai LiPo dengan solar panel, dan microcontrollernya menggunakan ATmega 32 dengan komunikasinya menggunakan LoRa modul. Untuk microcontrollernya sendiri yang digunakan seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu ATmega 32, adalah microcontroller CMOS 8 bit berdaya rendah yang didasarkan pada arsitektur RISC yang ditingkatkan oleh AVR. Nah, microcontroller sendiri memiliki peran untuk mengontrol rangkaian elektronik dan dapat menyimpan program, terdiri dari CPU, memori, I/O, dan unit pendukung seperti ADC yang sudah terintegrasi di dalamnya. Untuk power supply sendiri digunakan baterai LiPo 2S 7,4 volt 4200 mAh. Namun untuk baterai ini sendiri tidak dapat dipastikan secara langsung apakah ini cocok untuk sistem atau tidak, karena dibutuhkan perhitungan power budget yang tepat untuk memperoleh lifetime yang diinginkan. Nah, power budget sendiri, untuk menghitung power budget sendiri dibutuhkan informasi tentang kebutuhan daya dari masing-masing komponen yang ada di satu rangkaian elektronik tersebut. Setelah itu dihitung dan diperoleh lifetime dari sistem tersebut. Nah, untuk panel suryanya sendiri digunakan untuk menambah lifetime dari masing-masing node sensor. Tentunya hal ini juga termasuk dalam perhitungan power budget apabila ingin menentukan lifetime yang diinginkan. Kemudian untuk sensornya ada 2, yaitu Maxsonar dan sensor GPS. Untuk Maxsonar sendiri adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jarak suatu benda. Jadi Maxsonar sendiri adalah sensor ultrasonik. Pada sistem ini dapat digunakan untuk mengukur ketinggian air sungai. Tekanan kerjanya 3-5 volt dengan arus 3,4 mA sampai 100 mA pada tekanan 5 volt. Jarak pengukurannya hingga 7 meter dengan resolusi 1 cm. Nah, untuk serinya ada 2. Yang pertama adalah seri dengan sertifikat IP67, IP67, yaitu water resistant, sertifikat water resistant. Namun harga yang ditawarkan cukup mahal, yaitu sekitar 1.500.000. Nah, untuk yang versi lebih murahnya, yaitu berkisar 500.000, adalah Maxsonar LZ2 dengan tanpa sertifikat IP67. Ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, namun spesifikasi pengukuran tetap sama. Kemudian untuk sensor GPS yang digunakan adalah Neo 6 modul
dengan u-blox 6 positioning performa tinggi. Hasil bacaan dari sensor ini berupa nilai longitude dan latitude dari posisi sensor itu sendiri. Untuk spesifikasinya, tegangan kerjanya 3,3 volt, serial TTL 3,3, default baud rate-nya 9600, beroperasi pada suhu minus 40 sampai 85 derajat, dan tracking sensitivity-nya hingga minus 162 milidesibel. Nah, selanjutnya adalah untuk modul LoRa-nya sendiri. Modul LoRa yang digunakan adalah RF modul E32 TTL1W. Nah, modul ini digunakan untuk melakukan komunikasi melalui radio frekuensi. Berdasarkan datasheet, modul ini dapat mengirim data sejauh 8 km, 8.000 meter atau 8 km, namun tidak dapat mengirim data dalam ukuran besar seperti gambar atau video. Namun modul ini cocok digunakan pada sistem ini karena pada sistem ini data yang dikirimkan hanya berupa data berisi ketinggian air, data nilai ketinggian air, dan lokasi, yaitu longitude dan latitude. Nah, LoRa sendiri adalah lapisan fisik yang digunakan dalam LoRaWAN dengan fitur operasi daya yang rendah dan data rate yang rendah, hanya 27 KB per second. Nah, untuk gateway-nya sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu LoRaWAN Gateway Module dan mini PC atau Raspberry Pi. Komunikasi yang digunakan ke clustered tentunya adalah jaringan internet. Gateway berperan sebagai penerima data dari beberapa node dan diakumulasikan menjadi satu buah data untuk diteruskan ke penyimpanan data cloud agar dapat dibaca dan diolah oleh aplikasi. Komunikasi yang digunakan untuk mengirim data dari gateway ke clustered adalah jaringan internet. Komponen yang digunakan untuk menerima data melalui komunikasi radio frekuensi adalah RHF LoRaWAN modul. RHF LoRaWAN modul ini memiliki 8 channel untuk menerima data melalui komunikasi radio frekuensi. Satu gateway akan diletakkan pada satu daerah dengan beberapa node. Nah, berikut adalah topologi yang digunakan pada sistem jaringan ini, yaitu adalah topologi hierarki. Topologi hierarki sendiri berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari head cluster atau host yang dihubungkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Jadi kenapa topologi ini cocok untuk sistem ini? Karena diketahui seperti yang kita tahu di daerah hulu dan hilir beberapa masih belum ada akses internet, sehingga gateway tidak dapat keluar dari area jaringan internet, karena untuk menghubungkan gateway ke clustered menggunakan jaringan internet. Namun tidak semua node dapat langsung terhubung ke gateway, oleh karenanya dibutuhkan multi-hop antara node satu dengan node lainnya agar data dari node yang paling ujung dari hulu dapat sampai ke gateway. Nah, kelebihannya dari topologi hierarki ini sendiri adalah sentralisasi data secara hierarki, sehingga pengolahan data yang lebih baik dan lebih mudah. Selain itu, topologi ini juga mudah dikembangkan untuk jaringan yang lebih luas. Namun kekurangannya adalah tidak dapat melakukan komunikasi dengan node pada cabang apabila node yang paling atas memiliki masalah komunikasi atau terputus, dan memungkinkan terjadi tabrakan dalam melakukan pengiriman data. Nah, masalah-masalah ini tentunya akan diselesaikan dengan protokol routing. Nah, protokol routing sendiri yang digunakan pada sistem ini adalah Directed Diffusion. Directed Diffusion adalah mekanisme routing untuk pengumpulan data di mana data sink mencari sumber untuk menemukan rute terbaik dan menerima data terbaik. Directed Diffusion sendiri merupakan protokol data sentrik yang fokus pada efisiensi energi pada suatu jaringan. Di dalam pelaksanaannya, dalam prosesnya, sink akan membanjiri kepada semua node dalam jaringan untuk menemukan rute dan menerima data. Directed Diffusion sendiri terdiri dari beberapa elemen, yaitu interest adalah proses
Interest sendiri adalah proses membanjiri semua node dengan data dari sync. Kemudian data propagation merupakan proses penentuan jalur terbaik dari source ke sync, dan reinforcement adalah proses memperoleh hasil rute dari source ke sync dengan jalur dan data terbaik. Nah, seperti yang terlihat di sini, pertama sync membanjiri semua node dengan data, kemudian dari source mengirimkan data kembali dengan informasi alamat rute terbaik dengan data terbaik, dan dilakukan proses pengiriman data dengan jalur yang telah ditentukan. Kemudian untuk fault tolerance-nya sendiri pada sistem ini akan diterapkan active replication. Nah, active replication sendiri merupakan proses yang nantinya pada teknik ini semua device akan digunakan sepanjang waktu, dan setiap node akan memiliki replikasinya masing-masing sehingga dapat menyembunyikan kesalahan satu sama lain. Nah, sistem kerjanya adalah dengan menggunakan replika node. Dimisalkan pada contoh kasus ini ada komunikasi antara node A, B, dan C secara berurutan. Setiap device memiliki 3 replika A1, A2, A3 dan terhubung dengan sebuah voter. Setiap voter juga memiliki 3 input yang berasal dari 3 node replika dan outputnya 1. Nah, dalam proses pengiriman data, ketika 2 atau 3 data yang memiliki data yang sama, maka output dari voter dari data dari node sebelumnya akan diteruskan ke node berikutnya. Namun apabila dari ketiga node replika ini berbeda, maka voter tidak akan meneruskan data dari node A. Seperti itu. Nah, untuk protokol komunikasinya sendiri, protokol komunikasi yang digunakan pada sistem ini adalah LoRaWAN. Jadi LoRaWAN sendiri adalah protokol bawaan dari LoRa, protokol komunikasi bawaan dari LoRa. LoRaWAN sendiri merupakan teknologi Low Power Wide Area Network yang dibangun di atas modulasi LoRa. Teknologi ini memungkinkan sejumlah besar perangkat untuk berkomunikasi secara nirkabel jarak jauh 5-15 kilo, tergantung pada lingkungan, dan dengan data yang rendah. Skenario di mana teknologi dapat digunakan adalah pada jaringan IoT, karena pada jaringan IoT sendiri komunikasi dilakukan secara jarang dan hanya membutuhkan muatan pendek untuk mengirimkan beberapa informasi, salah satunya informasi yang berasal dari sensor. Nah, untuk keamanan jaringannya sendiri, keamanan jaringan pada sistem yang dibuat ini berdasarkan keamanan jaringan yang sudah disediakan oleh LoRa. Nah, yang digunakan ada 2, yaitu physical layer dan kriptografi. Untuk physical layer sendiri, lapisan fisik LoRa menggunakan chirp spread spectrum. Nah, teknik ini telah umum digunakan oleh militer dalam aplikasi komunikasi yang aman. Dan baru-baru ini telah mulai diadopsi oleh beberapa aplikasi komunikasi karena kebutuhan daya yang relatif rendah dan ketahanan terhadap tantangan degradasi saluran seperti gangguan dan multi-jalur fading. Jadi lapisan fisiknya menggunakan chirp spread spectrum. Nah, untuk yang kedua adalah kriptografi. LoRaWAN sendiri mendefinisikan protokol jaringan untuk perangkat berbasis LoRa. LoRaWAN akan menentukan berbagai jenis perangkat, kunci yang berbeda atau APPK, dan kemampuan enkripsi untuk membangun jaringan nirkabel yang aman. Kriptografinya sendiri ditangani oleh AES-128 yang beroperasi dalam node CTR. Keamanan ini menyediakan beberapa lapisan enkripsi dalam LoRaWAN. LoRaWAN menggunakan perangkat secara terpisah, jaringan, dan APPK atau kunci aplikasi untuk mengamankan paket di tingkat jaringan dan aplikasi. Masing-masing protokol LoRaWAN memastikan keamanan dan menyediakan kemampuan enkripsi antara perangkat akhir dan gateway. Nah, untuk simulasinya sendiri pada sistem ini akan dicoba simulasi pada NS3 untuk
topologi bagian GT1 A, B, C, F, D, G, E, di mana program sudah dibuat dan disesuaikan dengan topologi yang dimiliki. File disimpan dalam source ns3 scratch dan disimpan dalam file simulasi WSNet simulasi simulasi. Nah, dikompil dengan ns3 dengan perintah ./wav. Proses compiling masih berlangsung. Nah, terlihat rata-rata throughput yang dihasilkan adalah 26,2636 kbps, karena sebelumnya pada program telah disetting data rate yang digunakan adalah 27 KB per second, menyesuaikan data rate yang dimiliki oleh LoRa. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata pada simulasi ini dibutuhkan waktu lebih dari 6 detik untuk menyelesaikan proses komunikasi dalam jaringan. Terlihat loss packet percentage-nya 0% karena total send packet dari receive paketnya sama, dengan average throughput-nya adalah 25 KB per second. Jadi throughput ini merupakan data rate yang sebenarnya yang terjadi di jaringan, dengan bandwidth yaitu data rate maksimal sebesar 27 KB per second. Nah, untuk menampilkan simulasinya pada NetAnim, dijalankan. Output yang dihasilkan tadi adalah SIM-UAS XML dan SIM-UAS Flowmon. Nah, terlihat 0 ini merupakan gateway. Jika disandingkan dengan yang tadi, gateway 0 AB 1 2 3 C D E F G. Nah, tujuan dari topologi yang ini adalah dari gateway dari node 0 ingin mengambil data dari node 5 yang paling ujung. Nah, oleh karenanya dilakukan directed diffusion untuk menentukan rute mana yang akan digunakan nantinya untuk menerima data dari 5 ke 0, yaitu dari node hulu ke gateway. Bagaimana prosesnya? Komunikasi masih sejauh ini. Nah, selanjutnya diteruskan 4 memancarkan ke 6 ke 7, 3 ke 6 ke 1. Nah, selanjutnya dari sini dari 6 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, maka semua node telah terjangkau, dan ini adalah proses menentukan rute mana yang nantinya akan digunakan dan rute dengan data terbaik mana yang akan digunakan.
Nah, setelah proses perhitungan maka diperoleh rute dengan node 01365 atau gateway ACFE adalah rute yang digunakan untuk mengirim data dari source ke gateway. Jadi simulasinya seperti ini. Untuk flow meternya sendiri, flow monitornya sendiri dengan nama file yang sama dengan format flowmon. Nah, terlihat terjadi 10 kali flow data seperti pada di sini, 10 kali flow data dengan delay 4 sekitar segini dalam satuan nanosecond. Nah, ini untuk masing-masing flow-nya. Yang pertama jumlah paketnya, komunikasi antara node yang awal antara gateway dengan node pertama, tentunya paket yang diterima dan dikirim lebih banyak, semakin ke ujung semakin sedikit, dan ini adalah proses yang terakhir. Jadi kurang lebih seperti itu dari sistem ini. Kurang lebih bagaimana jaringan itu bekerja dengan topologi hierarki dan dengan protokol routing directed diffusion. Apabila gateway tadi sudah menerima data, maka langsung dikirim ke cloud storage. Dari simulasi tadi, dari E ke C, A, gateway, dan diteruskan ke cloud storage. Mungkin itu saja dari saya untuk sebagai tugas untuk memenuhi pengganti ujian akhir semester untuk sensor network. Referensinya sebagai berikut. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.